Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya ya, kembali lagi kita belajar. Pada hari ini kita akan mencoba belajar tentang evaluasi dan penilaian. Yang mana evaluasi dan penilaian adalah bagi kita seorang guru ya, tentu ini sudah hal yang biasa sudah kita dengar, biasa sudah kita lakukan dalam penilaian anak-anak ya. Jadi apa itu evaluasi? Evaluasi itu adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Jadi evaluasi itu adalah proses pengumpulan informasi untuk mengetahui perkembangan belajar siswa itu untuk evaluasi. Adapun untuk penilaian adalah merupakan suatu bagian dari evaluasi yang menentukan kualitas pencapaian siswa. Itu. Maka akan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya penilaian formatif, yang kedua ada nama nanti penilaian sumatif. Yang pertama kita bahas penilaian formatif. Apa itu penilaian formatif? Penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran. Jadi formatif ini adalah penilaian diberikan oleh seorang guru atau seorang tutor atau seseorang kepada kita ketika dalam proses pembelajaran. Nah itu. Kenapa? Agar membantu seorang guru atau seorang dosen ya dalam menemukan kesulitan belajar ya, yang cepat. Yang mana kita ketahui setiap siswa itu pasti mereka ya berbeda-beda dalam menghadapi kesulitan belajarnya. Jadi dengan adanya formatif ini, seorang guru, seorang dosen atau seorang tenaga pendidik dia akan lebih mudah mengetahui, menemukan kesulitan belajar yang lebih cepat. Apa sih manfaat dari formatif ini ya? Manfaatnya itu salah satunya adalah memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kalau ada penilaian ini tentu kita akan melihat dan juga murid pasti bisa melihat sejauh mana yang dia bisa, sejauh mana yang sudah dia pahami dalam pembelajaran. Nah itu karena karena bagaimanapun kita harus ukur kemampuan siswa itu. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah itu. Yang ketiga, meningkatkan motivasi siswa. Ketika siswa melihat nilai dia itu belum sesuai dengan target, maka dia akan menambahkan motivasi untuk belajar lagi. Contoh, nilai matematika dia pada bab pertama bilangan pecah itu adalah 75. Dengan adanya formatif ini sehingga dia menambah motivasi, dia belajar lagi, jadi menjadilah nilainya itu 88. Nah itu berarti ada namanya meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya yang keempat, mengidentifikasi kesulitan belajar. Yang mana setiap siswa itu tadi sudah saya sampaikan mereka berbeda-beda kesulitan belajarnya. Nah, jadi dengan adanya formatif ini ya, penilaian formatif ini, jadi seorang siswa dia akan bisa melihat pelajaran mana, bab mana yang belum saya kuasai. Contoh, nilai ulangannya bahasa Inggris mendapatkan 90. Sementara di bahasa Arab ya atau PPKN atau matematika dia mendapatkan 70. Oh berarti kita bisa, seorang guru juga bisa melihat, oh berarti anak ini kesulitan belajar dia ada di matematika, berarti anak ini kesulitan belajarnya ada di bahasa Inggris. Itu mempermudah guru dan anak pun juga mempermudah, berarti anak juga kita ketahui kelemahannya di pelajaran tertentu.
Selanjutnya, yang kedua tadi adalah sumatif. Yang pertama tadi formatif, yang kedua sumatif. Apa itu sumatif? Penilaian dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menilai penguasaan kompetensi. Ini namanya seperti UAS ya, ujian akhir sekolah. Ini sumatif, yang mana hasilnya nanti akan untuk memberi nilai rapor. Itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau formatif tadi itu dia adalah sebagai di sebelum terakhir penilaiannya. Kalau sumatif ini adalah hasilnya nanti akan diberikan nilai rapor. Maka apa sebenarnya peran kita sebagai guru dalam evaluasi ini? Yang pertama, tentu menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Lagi sekarang anak-anak kita itu ketika mereka mengambil rapor ya, akan didampingi dengan orang tua, dan nanti guru akan memberikan arahan, memberikan masukan ya, memberikan bimbingan kepada orang tua dan siswa. Itu yang kedua, menyampaikan hasil penilaian yang lebih jelas kepada siswa dan orang tua. Jadi peran guru dalam evaluasi ini sekarang ini sudah diamalkan ya. Dengan salah satu caranya adalah tadi dengan ketika seorang anak menerima rapor, orang tua ikut. Dulu kan tidak seperti itu. Sekarang iya. Dengan nanti akan dijelaskan oleh wali kelas, Bapak Ibu, anak Anda ya, anak Bapak Ibu kekurangannya di ini, kelebihannya sini. Maka ini perlunya adalah peran guru dalam evaluasi ya. Nah, yang selanjutnya tujuan penilaian. Apa tujuan kita dalam memberi penilaian? Yang pertama tentu memberikan informasi akurat tentang kemampuan siswa. Tentu siswa yang kita nilai itu adalah kita telah memberikan kepada dia nilai yang terbaik. Berarti hasil kemampuan seorang siswa itu ya hanya seperti itu saja. Contoh kalau bahasa Indonesia 90 atau 70 ya, itu memang kemampuan dia. Itu. Yang kedua, untuk membantu guru memperbaiki strategi belajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Ketika siswa kita berikan penilaian, tentu siswa akan lebih giat lagi dalam pembelajaran. Maka apa sih bedanya evaluasi dan penilaian? Yang pertama, beda evaluasi itu adalah kalau evaluasi dia berfokus pada proses dan hasil pembelajaran. Sedangkan penilaian dia berfokus kepada individu siswa. Ya, evaluasi berfokus kepada proses dan penilaian, sementara penilaian berfokus pada individu siswa. Yang kedua, evaluasi untuk melihat kualitas, ya, kualitasnya, sedangkan penilaian melihat bagaimana kekuatan dan kelemahan siswa. Itu adalah perbedaan evaluasi dan penilaian. Contohnya seperti evaluasi, mengevaluasi aktivitas program pembelajaran baru di sekolah. Kita kan di sekolah kan selalu ada program-program pembelajaran yang kita berikan. Maka kita evaluasi lagi. Contoh seperti literasi, sebelum masuk atau 15 menit kita membaca di sekolah, di lokal, kelas masing-masing. Itu kan program pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau penilaian adalah kemampuan siswa dalam mata pembelajaran. Itu dia contohnya. Contoh penilaian tadi itu adalah menilai kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Maka itu dia Bapak Ibu tadi ya, mengenai tentang evaluasi dan penilaian. Ada dia formatif dan ada sumatif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.